Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Charles Joker yang akan mengulas beberapa saham yang layak kita pantau dan layak untuk kita lirik untuk esok hari. Dan juga beberapa pergerakan ISG yang cukup volatile di hari ini. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya juga saya sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita akan mulai review yang saya akan berikan. Dari sisi pertama composite sekarang tertahan di area trendline supportnya di posisi 6061. Tertahan di area break bullish yang lagi-lagi tidak mampu dilewati oleh composite. Secara momentum masih cenderung bullish, tetapi sudah ada pertanda mengarah distribusi. Jadi bagi teman-teman secara momentum bisa memperhatikan IHSG untuk sudah bisa menjual cicil di beberapa emiten yang saya pikir sudah profit ya untuk sobat joker trader. Jadi kita bisa menyimpan cash terlebih dahulu untuk meminimalisir pengurangan profit yang sudah kita dapat. Secara volume trend dari IHSG sudah mengalami pelemahan volume akumulasi ya. Jika besok juga masih lanjut merah, potensi distribusi akan jauh lebih kuat untuk composite. Baik, ada saham yang ingin saya review pertama dan layak kita pantau untuk jajan sore hari ini. Ada saham Kios. Ini merupakan salah satu saham jajan sore yang diberikan kepada sobat joker. Kenapa? Karena sudah berhasil membuat bullish base di sini dengan pertanda apa? Ketika dia konsolidasi dan break dia punya pattern itu ascending atau symmetrical triangle dan dia mampu konsolidasi di atas, posisinya sudah cukup bagus karena pertanda arah bullish itu akan dimulai kembali. Dan posisi breaknya itu saya pikir jika kita turunkan sedikit, posisi breaknya itu tadi di 14.25 dengan sesi 2 dipukul habis ya, di close 15.25. Secara volume masih cukup bagus, tetapi secara momentum sudah mengarahkan ke jenuh beli. Dari MACD juga sudah mengindikasikan volume trend akumulasi sudah dimulai kembali ya. Yang sebelumnya beberapa hari yang lalu di minggu terakhir itu sudah ada pertanda untuk lakukan distribusi di saham Kios. Dengan volume yang seperti ini saya pikir sudah sangat bagus untuk kita lakukan jajan sore di sobat joker. Jika kita lihat target-target TP-nya ya kita masih biasa ya, di area biasanya itu di 2% sampai 5% untuk area take and profit, dan stop loss-nya minimal 2% ya. Maksimal 2% juga boleh. Jadi saya pikir sudah termasuk volume cukup bagus ya. Karena tekanan jual di sesi 1 cukup besar, dan di sesi 2 terakhir kemarin sore itu sudah ada pertanda buangan sudah selesai. Jika kita lihat time frame 1 hari, maka volume distribusinya sudah jauh lebih kecil dari sebelumnya di tanggal 23 Juli hari Jumat, dan di posisi hari Selasa sekarang sudah akumulasi kembali. Potensi akan menguji kembali area 1585-nya untuk break. Jika dia break dan mampu bertahan, maka potensi lanjutannya di 1875. Selanjutnya ada saham BGTG, salah satu saham yang dijaga selalu oleh Samuel Sekuritas dan IF. Sekarang posisinya sudah menutup gap ya. Sebelumnya ada gap di antara range harga 270 sampai dengan 278, dan tadi sempat ARB ya. Sempat ARB sebentar namun di pullback kembali. Jika posisi area demand ini mampu bertahan, saya pikir masih sangat bagus ya untuk saham BGTG, karena di sini ada all time high-nya yang sekarang dijadikan area demand atau support.
Selama area ini tidak ditembus, area 264 sampai 258 ini tidak ditembus, saya pikir masih cukup aman untuk saham IGTG. Secara momentum dan secara RSI, volume trendnya sudah menunjukkan masih akumulasi. Tetapi jika kita lihat dari volume nyatanya, terdapat penjualan yang cukup besar dari 26 Juli hingga 27 Juli itu beda sangat tipis. Jadi bagi teman-teman ya, saya pikir kesempatan kita mendulang di saham BGTG masih terbuka, tetapi kita harus cepat-cepat tanggap ya. Karena di sini ada gap juga yang kemungkinan akan menjadi hambatan ketika dilakukan bullish secara terus-menerus oleh saham BGTG ini. Ada di range harga 220 sampai 216. Ada 4 poin di situ yang menjadi gap ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area tersebut. Selanjutnya ada saham BEPS, salah satu saham high risk untuk jajan sore. Sekarang sudah membentuk swing low yang cukup bagus dengan higher hari ini di 526. Secara momentum, volume trendnya sudah cukup bagus, menandakan arah bullish yang cukup bagus. Dan juga dari momentum sudah cukup baik dengan 4 hari beruntun kenaikan volume transaksi dengan bullish, itu sudah cukup menarik. Bagi teman-teman untuk saham BEPS, lagi-lagi kita akan menguji di area 554 sampai 530. Selama area ini sulit ditembus, masih riskan untuk menuju area TP kita di area 602 sampai 572. Selanjutnya ada saham FNI, salah satu emiten yang sering digoreng-goreng oleh beberapa influencer ya. Sekarang volumenya cukup cakep dengan momentum yang sudah membaik, dengan volume trend juga ingin menandakan distribusinya selesai. Jika kita lihat dari potensinya, jika kita tarik dari sini, jika kita tarik dari garis trend ya, sudah berhasil break dan hari ini ditutup dengan volume yang cukup kecil. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham FNI untuk jajan sore, bisa memperhatikan area 262 dan 272 merupakan salah satu area yang cukup kita bisa pantau untuk take profit. Jika dia break sampai di bawah 246, teman-teman bisa melakukan penjualan ya. Selanjutnya ada saham lain yang saya ingin pantau karena akumulasi asing cukup besar ya. Yang pertama ada TPIA, lagi-lagi salah satu saham Barito yang masuk LQ45. Barito memiliki kepemilikan saham di saham TPIA ini. Sekarang ditutup hijau di 50 poin dan posisinya di 8.800. Secara momentum memang sudah terindikasi akan melakukan swing menuju akumulasi, dengan posisi distribusi volume trend juga sudah mulai membaik, dengan posisi distribusi sudah mengalami pelemahan. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham TPIA, selama dia masih ada di range harga 8775 sampai 8575, teman-teman bisa melakukan akumulasi. Jika kita lihat posisi blok summary hari ini TPIA, terdapat akumulasi cukup besar dilakukan oleh broker DP, YU dan BK, sedangkan broker distribusi ada PD, CC dan CS. Jika kita lihat dari broker asing, DP merupakan salah satu broker asing ya yang melakukan akumulasi di saham TPIA. Apakah ini ada insight bagus untuk saham TPIA karena kepemilikan sahamnya dari BRPT dan Prajogo Pangestu? Terdapat impact dari masuknya Barito Pasifik ke LQ45? Saya pikir mungkin ada, tetapi tidak cukup kuat. Target profit di 9475 sampai 9400 dengan area stop loss jika bergerak di bawah 8575. Selanjutnya ada saham MAPI, salah satu saham retail selain ERA yang naik hari ini. Sekarang tertahan di area 655 yang merupakan base lagi-lagi yang tidak mampu ditembus, dengan higher-nya itu di 660.
Posisi break bullish masih tetap sama di 685, tetapi jika kita lihat secara akumulasi dan secara momentum, volume trend masih cenderung naik. Artinya masih ada kesempatan untuk saham MAPI untuk kembali mendulang ke area 700, seperti pola area gap yang kita lakukan di area 620 sampai 615. Jika kita lihat posisi sekarang, ada akumulasi cukup lumayan ya, 1 miliar itu dilakukan oleh RX, YU, dan broker yang melakukan distribusi ada NI, BK, dan DR. RX ini salah satu broker yang cukup bagus ya untuk akumulasi karena dia broker asing. Jadi teman-teman bisa memperhatikan MAPI ketika sudah entry di area 620 sampai 615, perhatikan area 685 yang merupakan area break bullish. Selanjutnya ada saham Akra, salah satu saham yang bekerja sama dengan Freeport dengan kontrak cukup bagus. Sekarang sudah berada di TP2-nya. Apakah akan berlanjut ke TP3? Jika kita lihat dari posisi volume trend dan momentum masih cukup bagus, dengan volume yang cukup bagus juga di hari ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Akra, bisa memperhatikan area close hari ini. Jika dapat, teman-teman bisa entry dengan risk yang cukup besar. Area stop loss-nya bisa di bawah 3.500 dengan area TP di 3770 bagi yang belum entry. Tapi jika teman-teman yang sudah entry di area 3290 yang merupakan rekomendasi pertama untuk saran kita beli, maka teman-teman bisa hold saja selama kita akan menuju ke area TP3-nya. Sekarang posisi TP2-nya sudah selesai dan cukup mengembirakan menurut saya. Hampir 9% ya kita dapat untuk di saham Akra swing dalam 1 minggu. Jika kita lihat posisi block summary hari ini, Akra itu ada dilakukan akumulasi oleh broker asing BB sebesar 19,44 miliar. Dengan broker asing lain ada ZP, CG, dan BK yang melakukan distribusi. Apakah ada maksud dari broker BB untuk melakukan akumulasi? Saya pikir juga tidak tahu ya. Jadi kita bisa lihat pantau bersama. Selanjutnya ada saham MNC yang cukup kita layak pantau dikala BABP, BHIT, BCAP melakukan pengurangan jumlah lot yang dilakukan oleh broker EP. MSIN salah satu tempat broker EP melakukan akumulasi hari ini. Jika kita lihat posisinya memang masih volume distribusi dengan close hari ini itu di minus 124%. Jika kita lihat dari posisi sekarang dilakukan sebesar 1,3 miliar di posisi 499 untuk akumulasi. Dengan close posisi sekarang di 478, bukan tidak mungkin MSIN akan dikerek untuk esok hari. Jadi bagi teman-teman bisa memantau saham MSIN untuk besok, untuk kita ambil trading cepat saja. Selanjutnya ada MLPL yang cukup menarik. MLPL cukup menarik karena area entry kita sudah tercapai, di mana area target bearish-nya sudah tercapai di area 575 sampai 560. Adakan menuju 445 tetapi masih sangat kecil menurut saya ya. Jika kita lihat pada time frame 4 jam, ada perlawanan dengan pembentukan candle doji kecil di hari ini. Oh maaf, bukan candle doji kecil tetapi ada inverted hammer. Ada inverted hammer di bawah dengan volume distribusi sudah lebih kecil daripada sesi 1. Jadi bagi teman-teman yang untuk ambil MLPL bisa memperhatikan area ini kembali untuk melakukan akumulasi di area 540 sampai 520 untuk pertahanan lanjutannya ya. Baik, sekian dulu untuk ulasan saham yang saya berikan. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham berikutnya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.